Oke, jadi pengaruh juga ya dok ya, jenis makanannya Jenis apa makanannya, ya dok ya. betul. Jadi ini kan biasanya kalau orang yang sedang berpuasa kan berarti sahurnya harus dipilih dengan baik, Betul. ya makanannya, terus juga Dan waktu buka berbukanya juga harus puasanya. pilih juga yang baik juga. Oke. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada ya dok ya asam lambung tinggi itu nggak ada? Nggak ada. Jadi ada satu penyakit namanya Zollinger-Ellison syndrome, itu karena kanker, di mana namanya gastrinoma, kanker dalam lambung yang menghasilkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Tapi itu kondisi yang sangat khusus. Kalau pada kondisi kenyataannya sebenarnya asam lambung itu pada orang yang normal ya, asam lambung harusnya begitu-begitu aja sesuai dengan volume makanan yang kita makan. Ya, jadi sebenarnya bukan volume asam lambung yang berlebihan, tapi yang jadi masalah ketika asam lambungnya keluar, makanannya nggak ada. Jadi nggak ada meteras asam lambung, makanya bikin seorang sakit karena asam lambungnya akan mengiritasi dinding lambung. Nah, untuk itu orang yang memang punya riwayat sakit lambung biasanya nggak boleh telat makan ya dok ya. Ya, ada jam-jamnya yang memang harus makan. Dan banyak juga yang bilang katanya kalau yang punya asam lambung ini makanannya nggak boleh yang langsung banyak gitu ya dok ya, bertahap, sedikit-sedikit tapi sering. Itu kurang tepat juga sih. Jadi intinya kita tetap makan besar ya, sesuai dengan 3-4 kali sehari itu sudah cukup, per 6-8 jam itu sudah cukup. Ya. Jadi saya selalu katakan hindari makan yang terlalu sering ya. Kalau kita makan sedikit-sedikit tapi sering berarti frekuensinya berlebihan. Dan juga hindari makan yang terlalu banyak dalam satu kaligus periode makan. Dan juga yang penting lagi, jangan juga makan yang terburu-buru, karena namanya lambung dia bekerja juga butuh proses juga, butuh waktu juga, yang langsung misalnya digeruduk dengan jumlah yang banyak, lambungnya nggak siap menampung volume makan terlalu banyak. Jadi intinya bukan makan sering tapi banyak, bukan makan sedikit tapi sering, tapi makan tetap yang teratur, seperti itu ya. Oke, baik. Nah juga untuk mitra sehat ya, kalau saat ini mungkin mitra sehat juga mengalami masalah dengan asam lambung ya, Anda bisa konsultasi nih langsung dengan Dr. Doni hari ini, tentunya di nomor telepon kita di 0813 9595 4200 dan juga di 0813 9595 4300. Jadi bisa langsung interaksi dengan Dr. Doni hari ini, bertanya soal penyakit Anda apapun boleh ya mitra sehat. Oke, dok, berarti kalau untuk masalah seseorang yang punya dengan asam lambung, jenis makanannya harus tepat, waktunya juga harus tepat ya dok ya. Nah, namun gejala apa sih dok yang memang harus diwaspadai dok terkait dengan penyakit ini? Ya, jadi kalau kita ada nyeri ulu hati serta muntah yang bercampur dengan darah atau BAB bercampur dengan darah segar atau berwarna hitam, itu kita harus hati-hati karena itu menandakan perdarahan lambung. Biasanya bersumber dari ulcus peticum atau tukak lambung yang berdarah, ya. Dan ini biasanya sering pada mereka yang sudah mengalami ulcus peticum yang kronis atau pada mereka yang konsumsi obat-obatan tertentu. Biasanya orang-orang yang konsumsi obat-obatan pengencer darah. Pada orang dengan penyakit jantung koroner, orang dengan stroke, biasanya mereka sering diberikan obat golongan asetil salisilat oleh dokternya. Dan obat ini memang punya efek mengencerkan darah untuk mencegah sumbatan pembuluh darah. Cuman efek sampingnya karena dia bersifat asam bisa mengiritasi lambung. Kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan luka pada lambung dan sampai berdarah. Ya, jadi kalau ada muntah darah, BAB darah harus segera ke dokter secepatnya untuk tangani secepatnya juga. Nah, itu darahnya itu berarti dari tukak lambungnya itu ya? Karena sudah luka. Iya, karena lukanya tadi ya. Jadi itu harus segera ke dokter karena perdarahan lambung seringkali bisa masif ya, bisa berat sampai orang namanya shock seperti itu. Oke, baik. Berarti kan yang banyak juga tuh yang mengatakan juga kan, aduh ini sampai muntah sampai mengeluarkan cairan berwarna hijau. Ya dok ya. Nah itu berarti cairan yang berasal dari si tukak lambung tersebut. Ya, intinya kalau kita jumpai satu penampakan tidak normal dari muntah kita ya, apakah hijauan kah atau kehitaman kah atau apalagi merah yang jelas-jelas itu ada darah, ya kita harus banyak ke dokter pastikan oleh karena apa ya. Kalau kehijauan itu bisa seringkali karena faktor fermentasi, kalau kita terlalu banyak makan sayur ya, atau bisa karena faktor dari empedu yang keluar bersama dengan muntahan seperti itu. Oke, dok, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita juga ada penelpon masuk nih, mitra sehat ya, dari Ibu Rahma di Jakarta. Halo Ibu Rahma. Iya, halo. Ya, silakan Ibu Rahma. Ya, silakan Bu. Nih dok, saya mau tanya. Ibu saya kan punya riwayat asam lambung tinggi, tekanan darah rendah. Tapi 1 bulan terakhir ini divonis sama dokter, itu dibilang ada kanker serviks dan disarankan dokter untuk di kemoterapi ini dok. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan ada tindakan kemoterapi, apakah ada efek buruk untuk penyakit yang diderita ibu saya ya? Dan apakah herbal soman dapat membantunya ya dok? Baik. Baik Ibu Rahma, terima kasih. Nanti kita akan jawab pertanyaannya.
Ya, silakan Dok. Jadi pertanyaan bagus sekali. Jadi ibu yang penelpon dia menderita dispepsia, ada hipotensi kan darah rendah, tapi sekarang terdiagnosa kanker serviks dan akan menjalani kemoterapi. Kita tahu kemoterapi ini zat kimia yang berfungsi membunuh sel-sel yang aktif membelah. Ya, termasuk dalamnya ada sel kanker yang paling aktif membelah. Cuman di dalam tubuh kita juga ada sel atau jaringan memang secara alamiah dia punya siklus pembelahan sel yang cukup tinggi, yaitu adalah sel-sel folikuler rambut kita, kemudian sel-sel di mukosa lambung kita. Ya, jadi makanya kenapa orang di kemo rambut jadi botak, jadi karena tadi folikuler rambutnya mati loh karena kemoterapi tadi, karena dia menyasar sel-sel yang aktif membelah. Termasuk kenapa orang kemoterapi sering mengalami mual, muntah, sakit mah, karena tadi sel-sel epitel lambung itu termasuk yang paling aktif membelah di dalam tubuh kita. Jadi kemoterapi pastinya akan memberikan efek ke situ. Nah, berdasarkan pengalaman saya pernah menjumpai 2 orang survivor dari kanker kolon ya, kanker kolon ya, dan mereka menjalani terapi medis dan dikombinasikan dengan penggunaan soman, ternyata efek samping itu tidak muncul pada mereka. Jadi rambutnya tetap utuh dan mereka makanya tetap enak-enak aja. Ya, jadi saya kira soman bisa akan menjadi partner yang bisa membantu meningkatkan efektivitas kemoterapinya. Di satu sisi juga bisa membantu mengurangi risiko efek samping dari kemoterapinya tadi, termasuk risiko efek samping ke lambungnya, ke sakit mahnya tadi, seperti itu. Ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk penggunaan herbal soman pun bisa sangat bisa dibantu sekali ya dok ya? Sangat bisa dibantu sekali, dan silakan kalau kondisi seperti kanker ini silakan mulai 10 tetes atau 15 tetes lebih ya 3 kali sehari mendampingi terapi medis yang ada. Oke, baik. Dok, berarti kalau untuk penggunaan herbal soman ini sebenarnya kan bisa dikonsumsi oleh siapapun. Benar ya dok ya? Termasuk juga seseorang tadi yang bertanya untuk masalah dari kanker serviks atau punya riwayat asam lambung juga nih, mitra sehat. Nah, kalau untuk masalah dari asam lambung ini dok, jika memang tidak ditangani dengan baik, apakah memang kemungkinan ada muncul komplikasi lain nggak sih dok? Ya, kalau dispepsianya disebabkan karena faktor lupus peticum atau tukak lambung, risiko terburuknya adalah perdarahan lambung. Ya, nah itu yang paling terburuk ya. Nah, perdarahan lambung itu bisa berakibat cukup fatal kalau sampai perdarahannya masif ya, orang bisa mengalami shock. Tapi biasanya kebanyakan mayoritas orang dengan sakit mah atau dispepsia itu ya komplikasi atau kemungkinan terburuknya adalah mereka akan terganggu aktivitas hidupnya, kualitas kerjanya, kualitas belajarnya akan terganggu kan. Bisa dibayangkan kalau tiap kali masuk kerja sakit mah, terus minta izin nggak masuk kerja, atau yang sekolah minta izin nggak masuk kuliah, nggak masuk sekolah karena sakit mah, ya kan akan terganggu semua aktivitas fisik kita, akan menurun kualitas hidup kita. Jadi ini yang walaupun sakit mah tadi Mbak Nana sudah katakan dia sebenarnya tidak mematikan, tapi karena dia mengganggu kualitas hidup kita, maka sangat sangat perlu dibereskan, diatasi dengan seksama seperti itu. Oke, baik. Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini, dan tentu saja mitra saya tetap di program kita hari ini, yaitu Soman Berani Coba, Berani Bicara. Halo Mitra Elsa, kembali lagi bersama dengan saya Ferdiana, tentunya di program Soman Berani Coba Berani Bicara. Kita masih bahas soal asam lambung nih Mitra Sehat, bagaimana sih caranya kita mensiasati masalah dari asam lambung ini selama berpuasa ya dok ya. Karena memang berpuasa juga kan kewajiban di bulan Ramadan nih Mitra Sehat. Nah, kalau tadi Dokter Doni juga sudah menjelaskan sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan ya dok ya. Makanannya juga harus tepat nih, apa saja yang dimakan, terus juga waktunya juga harus tepat. Karena terkadang ketika kita berbuka puasa ya dok ya, apa aja mau dimakan dok? Itu lapar mata ya, jadi maunya sekali semuanya dimakan. Ya betul sekali, saya setuju sekali dengan perkataan Mbak Nana, karena juga salah satu trik ya untuk kita menghindari godaan lapar ketika berpuasa adalah kita jangan pikirin lapar tadi. Jadi kita alihkan pikiran tentang makan kita dengan aktivitas fisik, dengan olahraga, dengan bekerja, supaya kita menghindari godaan lapar tadi yang bisa menimbulkan produksi asam lambung. Karena kita mikirin makanan aja, asam lambungnya bekerja, asam lambungnya keluar. Karena stimulasi dari otak bisa pengaruh langsung ke lambung, mengeluarkan asam lambung. Sementara kita berpuasa harus menahan lapar 13-14 jam. Jadi langkah paling baik selain kita ngatur makan seperti yang saya katakan di awal tadi, ya kita jangan terlalu banyak mikiran tentang masalah makan tadi. Kita alihkan dengan bekerja atau dengan berolahraga. Oke, baik. Dok, ini kan saya juga punya masalah dengan asam lambung ya dok ya. Saya sangat ketergantungan sekali sama obat asam lambung. Kalau sudah mulai kambuh gitu ya dok ya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih dok sebenarnya untuk asam lambung ini sendiri itu dibantu dengan pengobatan herbal? Jawabannya bisa ya, benar banget ya dengan soman, karena memang herbal itu seperti yang kita tahu adalah kita cari adalah seratnya tadi, dan seratnya sangat bermanfaat sekali untuk mereka dengan gangguan asam lambung karena dia bisa menunda lapar. Ya, intinya kalau laparnya kita tunda, maka asam lambungnya akan kita tunda juga produksinya. Jadi kita bisa mengurangi risiko kambuhnya serangan oleh karena asam lambung yang keluar tadi. Ya, dan saya juga nasihatkan jangan terlalu sering konsumsi obat sakit mah, apapun jenisnya ya. Karena sebenarnya kalau golongan antacid itu maksimal digunakan hanya mungkin 3-5 hari saja. Gunakan 3-5 hari berturut-turut ya. Karena semua obat ada efek sampingnya, Mbak.
ya. Apalagi kalau obat golongan seperti omeprazol atau ranitidin yang bekerja menurunkan asam lambung, padahal asam lambung itu kita butuhkan untuk mencerna makanan. Kalau asam lambungnya kurang, malah makanan masuk nggak bisa cerna dengan baik. Artinya proses pencernaan tidak berlangsung tidak baik, maka kita risiko malnutrisi malahan. Nah ini jadi makanya penting kita gunakan obat sebijaknya atas dokter. Ada batas maksimal dari semua jenis obat tadi. Ya, setahu saya kalau untuk obat golongan omeprazol ya itu maksimal pun hanya 2 bulan dipakai berturut-turut, ya. Dan itu pun atas tunjuk dokter, atas diagnosa tertentu, ya nggak semuanya. Jadi ini penting ya, karena saya sering ketemu orang minum obat sakit mah itu udah bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan lagi, karena dipikirnya itu karena obat jadi bebas. Ketergantungan gitu ya, Dok, karena dia tidak tahu bahayanya obat tadi, ya, tadi risiko malnutrisi, bisa berisiko dan risiko kesehatan lainnya. Itu. Lalu sebenarnya apa nih, Dok, yang memang ditawarkan dari Herbal Soman sendiri untuk mengatasi masalah dari asam lambung ini? Ya, Herbal Soman membantu mengatasi masalah asam lambung dengan cara yang alami. Tadi dengan menggunakan serat itu saya katakan obat mah alami sebenarnya, karena dia membantu mengurangi produksi asam lambung secara alami, karena menyebabkan kenyang lebih lama. Dan hal itu bisa terjadi karena serat ini ketika masuk dalam lambung dan usus kita, dia bertahan lebih lama di situ. Jadi itu akan memberi sinyal ke lambung dan usus kita, masih ada makanan nih di dalam kita. Jadi kita nggak akan, kita stop dulu produksi asam lambungnya. Jadi bisa membantu menunda sekresi dari asam lambung, dan itu bisa bermanfaat untuk mereka yang sakit mah, termasuk mereka yang ingin menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Ya ini yang harus kita pikirkan dalam benak kita. Jadi menurut hemat saya penggunaan obat asam lambung, maksudnya obat kimiawi, obat untuk asam lambung itu harus dengan bijak ya. Dan manakala kita sudah manakala kita sudah terlalu sering, kita harus hentikan itu. Kita kembali ke back to nature, kembali cara alami dengan atur pola makan yang seimbang, perbanyak asupan serat, dan kalaupun tambahkan dengan penggunaan soman. Baik. Jadi sebenarnya untuk penggunaan herbal soman ini sangat aman sekali ya, Dok, ya. Sangat aman sekali, dan karena kandungannya juga alami, ini mineral sehat ya, berarti bisa dikonsumsi mungkin sesering mungkin ya, Dok. Betul sekali. Nah, apalagi juga dalam herbal soman ini ada kandungan enzim bisa merangsang regenerasi bagi mereka yang sudah terlanjur mengalami tukak lambung. Jadi merangsang pembentukan jaringan baru untuk menutup luka di dalam lambung tadi. Dan juga karena pH soman ini sifatnya alkali atau basa, dia sangat aman untuk mereka dengan gangguan sakit mah. Baik. Dok, ini kan katanya kalau untuk seseorang yang punya masalah dengan asam lambung ya, Dok, yang nggak boleh konsumsi buah-buahan yang terlalu asam. Nah, sedangkan nih di kandungan di dalam herbal soman sendiri ada buah nanas dan juga belimbing, Dok, yang memang jeruk juga asam gitu ya, Dok. Rasanya asam ya. Tapi tetap aman atau bagaimana? Jawabannya tetap aman. Ya, jadi begini, dalam dunia medis ya, kita harus bedakan pengertian asam dalam dunia sains ilmiah dengan orang awam. Ya, kalau orang awam asam itu dari segi rasa di lidah. Padahal kalau dalam dunia medis asam itu segi dari kandungan ion hidrogen di dalam zat tadi. Ya, jadi kalau dalam dunia medis yang penting adalah reaksi kimia yang dia timbulkan, bukan rasa di lidahnya. Tadi buah dan ada buah-buahan yang rasanya asam di lidah, tapi reaksi kimia dalam tubuh itu bersifat alkali atau basa. Kita makan jeruk, kita makan mangga, apa segala macam, di lidah memang rasanya asam, tapi vitamin C dalam buah-buahan tadi dalam tubuh kita malah menimbulkan reaksi yang sifatnya basa atau alkali. Jadi malah aman buat lambung kita. Jadi menurut saya ini suatu mitos yang harus dipatahkan. Ya, jadi nggak benar makan buah itu bikin sakit mah, itu nggak benar. Kalau mungkin makan makanan yang berasa pedas atau makan makanan yang berminyak itu kan dia sifatnya iritatif, merangsang, sifatnya dalam tanda kutip merangsang kontraksi dari otot polos dari dinding lambung. Jadi untuk orang sakit mah sebaiknya hindari itu. Tapi kalau makan buah enggak. Ya, justru malah dia melindungi asam lambung, mengurangi keasaman dalam lambung kita karena bersifat basa. Gitu. Baik. Nah, untuk Mitra Sehat pun juga Anda boleh sekali konsultasi hari ini Mitra Sehat di nomor telepon kita di 0813 95954 200 atau di 0813 95954 300. Langsung saja bertanya dengan Dr. Doni hari ini tentang permasalahan yang sedang Anda derita, atau mungkin Anda punya masalah dengan sakit mah juga nih, Mitra Sehat ya. Seperti tadi kalau Dr. Doni juga mengatakan herbal soman ini bisa membantu ya, Dok, ya, untuk melindungi asam lambung kita di dalam tubuh, benar ya, Dok ya. Jadi untuk Mitra Sehat boleh sekali konsumsi herbal soman ini sebaiknya sebelum makan atau sesudah makan? Sebaiknya sebelum makan saja, dan aman untuk diminum sebelum makan karena soman pH-nya alkali, dia tidak akan mengiritasi lambung. Dan juga dikonsumsi sebelum makan, alasannya juga kita bisa memberikan jarak seandainya ada obat medis yang diminum, seperti itu. Baik. Dok, kalau sudah terjadi, kalau yang tadi kan dokter mengatakan ini kalau asam lambungnya ini tidak segera diatasi dengan baik, muncul penyakit lainnya, seperti mungkin ada luka di lambung, luka lambung, Dok, ya. Itu juga bisa dibantu dengan penggunaan herbal soman? Jawabannya sangat bisa ya. Jadi soman bisa membantu merangsang pembentukan jaringan baru untuk menutup luka tadi secara alamiah. Ya, karena sebenarnya gini, kalau kita minum obat medis pun, obat medis tadi tidak langsung menutup luka tadi, tapi obat medis hanya menghambat produksi asam lambung yang menurunkan produksi asam lambung,
dengan harapannya memberi kesempatan bagi lambung untuk memulihkan dirinya sendiri dari luka tadi. Jadi tetap tubuh kita sendiri yang menutup luka tadi dengan proses regenerasi sel, dan itu dibantu dengan nutrisi yang terkandung di dalam soman. Itu. Okay. Ya. Kalau untuk herbal soman sendiri ketika memang dikonsumsi gitu ya dok ya, itu bersifat ketergantungan juga nggak sih dok? Biasanya kan kalau tadi kan dokter juga mengatakan ini kalau udah sakit asam lambung kayaknya nggak bisa lepas nih sama obat sakit mahnya gitu ya dok ya. Kalau herbal soman bagaimana? Jadi herbal soman karena sifatnya nutrisi sangat aman untuk dikonsumsi oleh siapapun dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidup sekalipun ya, termasuk untuk mereka dengan gangguan asam lambung. Dan kalau menurut saya, kalau kita konsumsi herbal soman itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Karena nutrisi itu kebutuhan siapa saja, baik orang sehat atau orang sakit. Dan karena soman itu sifatnya adalah nutrisi, dia punya sifat yang sifatnya punya efek yang positif buat tubuh kita. Dia mengkoreksi apa yang terjadi kekurangan dalam tubuh kita, termasuk seandainya terjadi kerusakan jaringan, ada butuh pembentukan sel-sel baru, soman bisa membantu mensupport itu semua supaya bisa berfungsi dengan lebih optimal lagi. Jadi soman bukan ketergantungan tapi kebutuhan buat tubuh kita. Iya, benar banget. Dan bisa sembuh secara total ya dok ya untuk sakit mah ini? Jawabannya bisa, asal kita mau kita padu-padankan dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat ya. Dan ini materi tadi makan dengan jam yang teratur, hindari makan yang terlalu sering, makan terlalu banyak, makan terburu-buru, kemudian hindari zat-zat yang mengiritasi lambung. Seperti orang laki-laki misalnya rokok, alkohol, kopi, teh ya. Kemudian obat-obatan penghilang sakit, itu semua bersifat asam buat tubuh kita. Dan yang terakhir yang paling susah adalah mengendalikan stres ya. Karena penelitian mengatakan ternyata dispepsia 85% berhubungan dengan faktor stres. Nah, jadi kendalikan juga pola pikir Anda supaya bisa mengendalikan sakit mah Anda seperti itu. Iya, stres pun juga mempengaruhi asam lambung naik. Benar banget itu ya dok ya. Oke, kita coba angkat di line telepon. Ada penelpon masuk. Halo. Ya, halo Ibu Linda. Selamat sembuh sehat. Ya, Ibu Linda di Sintang. Halo Ibu Linda, silakan. Ingin tanya apa hari ini? Ya, dokter, saya mau tanya. Kebetulan saya di sekitaran lipatan paha ini ada kayak timbul putih-putih itu. Gatal nggak? Gatal ada. Gatal gitu kan? Gatal, di sekitaran paha. Nah, saya tadi bersoman. Saya mau coba pakai. Itu penggunaannya ditetesin apa di bagaimana? Ya, oke. Itu sudah berapa lama Bu ya? Sudah ada 2 Berapa? Saya sudah pakai salep tapi tidak bisa. Ya, sudah berapa lama? Sudah berapa lama Ibu? Sakitnya? Kenapa? Sudah berapa lama sakitnya? Sudah 2 minggu. 2 minggu. Saya beli salep, tapi nggak hilang gatalnya. Iya, oke, baik. Ya. Hanya sudah itu saja diperiksakan Bu? ke dokter ahli kulit Bu? Iya. Sudah ya? Iya benar. Ya, oke. Oke, baik Ibu, nanti kita akan coba jawab. Terima kasih Ibu Linda di Sintang. Oke, silakan dok. Ya, jadi kalau keluhan orang ada merasa timbul merah gatal-gatal, kemudian kulit yang seperti kayak bersisik begitu di daerah lipat paha atau daerah lipatan kulit lainnya, itu biasanya lebih menjurus ke Tinea cruris, itu infeksi jamur ya. Dan biasanya infeksi jamur ini, mohon maaf, jadi lebih sering pada mereka yang diabetes dan obesitas. Ya, karena kalau orang obesitas lipatan kulitnya akan lebih dalam, bikin kulit jadi lebih lembab. Nah, jamur itu suka di tempat yang lembab dan hangat ya. Itu kan membuat dia tumbuh dengan subur. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, maka itu harus dipertimbangkan juga ya masalah diabetes dan obesitas tadi. Dan diabetes itu juga berperan akan menyuburkan pertumbuhan jamur di kulit kita, karena diabetes itu juga makanan buat jamur juga istilahnya seperti itu ya. Benar. Jadi silakan Ibu konsultasi ke dokter ahli kulit ya, kemudian sambil melacak seperti yang saya katakan tadi, adakah faktor risiko seperti diabetes atau berat badan yang berlebih ya. Kemudian silakan dapatkan terapi topikal dari dari dokter spesialis kulitnya sesuai dengan diagnosanya yang saya katakan tadi ya. Dan silakan somanya bisa digunakan dengan cara diminum ya, atau kalau Ibu mau oleskan di lipatan kulit juga boleh, tapi jangan bersamaan dengan salep dari obat medisnya ya, karena biasanya kalau salep dari obat medisnya ada zat kimianya seperti anti jamurnya atau zat pembawa lainnya, itu bisa merusak cairan dari dalam soman tadi. Jadi sebaiknya kita beri jeda waktu antara salep dari obat medisnya dengan penetesan soman pada kulit, sampai kita juga minum juga supaya soman bekerja dari dalam juga. Oke, baik. Sepertinya memang herbal soman ini bisa untuk berbagai macam penyakit ya dok ya. Kalau dari tadi kan pertanyaan juga macam-macam ya dari material sehat. Nah, sebenarnya apa sih dok kandungan di dalam herbal soman yang memang memiliki peranan penting untuk membantu pemulihan sebuah penyakit? Ya, jadi peranan paling penting dari herbal soman sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Jadi kita bicara tentang nutrisi yang lengkap dan seimbang. Dan ini saya kira faktor yang paling sering orang lupakan atau orang paling sering anggap remeh ya. Padahal ini faktornya saya katakan paling penting dan tidak bisa digantikan dengan obat medis apapun. Dan nutrisi yang lengkap dan seimbang itu salah satu kebutuhan utama tubuh kita untuk memulihkan diri dari semua penyakit. Ya, sebagai contoh, kita sakit jantung, kita kena infeksi paru-paru, katakanlah TBC dan sebagainya. Kita butuh
sesuatu yang bisa menopang proses regenerasi dan proses perbaikan jaringan. Dan itu tidak bisa kita dapatkan dari obat, karena obat itu zat kimia, tidak punya efek nutrisi. Kita dapatkan dari mana? Dari apa yang kita makan. Yang jadi masalah kebanyakan kenapa orang seperti penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, sama komplikasi jantung, terus kenapa kok mereka pulihnya lambat ketika mereka hanya bergantung dari obat saja, karena biasanya orang-orang seperti ini pola makannya dari sananya sudah jelek duluan, sudah buruk duluan, seperti orang hipertensi, diabetes, biasanya mereka pola makannya udah buruk duluan. Nah, Soman membantu mengkoreksi tadi, mengkoreksi pola makan kita yang buruk tadi dengan cara memberikan asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang, harapnya bisa mendukung proses regenerasi, proses repair jaringan, ya, termasuk proses homeostasis dalam tubuh kita, supaya kita bisa pulih dengan cepat bekerja sama dengan obat medisnya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Dok. Dan saya juga ingin mengingatkan juga untuk Mitra Sehat bahwa nanti di segmen berikutnya juga akan ada kuis buat Mitra Sehat juga, ya, untuk Anda yang ingin mendapatkan produk herbal Soman kemasan 15 ml, Anda bisa langsung nanti mengikuti kuis dari PT Soman Indonesia tentunya. Oke, Mitra Sehat, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di Soman Berani Coba Berani Bicara. Halo Mitra Sehat, kembali lagi bersama dengan saya Ferdiana, tentunya di program Soman Berani Coba Berani Bicara. Kita masih bersama dengan Dr. Doni Atmajaya, konsultan medis dari PT Soman Indonesia. Kita masih bahas soal asam lambung, ya Mitra Sehat, ya, bagaimana cara mensiasati asam lambung ini agar kita bisa berpuasa dengan tenang, ya Dok, ya, berpuasa sampai akhir nih Mitra Sehat. Oke, dan tentunya untuk Mitra Sehat pun juga masih boleh sekali bergabung bersama kami di 081395954200 atau di 081395954300. Oke, Dok, saya akan membacakan, ini ada beberapa pertanyaan dari Mitra Sehat, ya Dok, ya. Oke, pertanyaan pertama nih Dok, kenapa ya Dok saat puasa perut saya suka sakit, lalu naik ke ulu hati dan terasa seperti panas, Dok. Nah, sudah coba untuk mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan, tapi masih sering kali kambuh. Saya juga jadi susah untuk bernafas lancar, Dok. Akhir-akhir ini malah justru sering kali naik ke tenggorokan asam lambungnya, mungkin kerongkongan kali ya Dok, ya. Nah, ini kalau menurut dokter apa yang terjadi dengan saya? Nah, apakah penyakit asam lambung ini bisa diobati dengan herbal Soman? Ya, jadi kondisi yang dialami mungkin lebih ke arah GERD, ya, gastroesophageal reflux, jadi kondisi di mana asam lambung itu keluar dari lambung, dia naik ke kerongkongan, jadi bisa menimbulkan rasa nyeri, rasa panas, dari situ menyerupai nyeri dada pada orang dengan penyakit jantung koroner. Ya, jadi ini karena asam lambung yang naik ke atas tadi. Jadi ada satu saran-saran yang penting bagi Anda yang memang ada penyakit GERD, ya. Jadi salah satu pencetusnya kalau asam lambung itu balik ke atas adalah terlalu cepat berbaring setelah makan. Jadi ini penting, kalau habis makan jangan langsung tiduran, ya. Kita upayakan tetap posisinya tegak minimal 2 jam. Kita untuk memastikan makanan dalam lambung itu sudah habis, sudah turun ke bawah proses halus, jadi supaya nggak balik lagi ke atas, ya. Kemudian kedua, GERD juga bisa dipicu oleh faktor stres, ya. Orang yang stres, asam lambungnya mungkin kapasitas perutnya jadi agak sedikit lebih meningkat, itu akan lebih meningkatkan resikonya asam lambungnya keluar dari lambung naik ke kerongkongan. Jadi itu stresnya harus dikendalikan juga, ya. Dan ini penting juga dengan memilih pola makan yang benar, ya. Seperti kalian tadi, perbanyak makan di bulan puasa, perbanyak makan makanan tinggi serat, ya. Karena makan makanan tinggi serat bisa membantu menunda lapar, bisa juga membantu menunda produksi asam lambung, ya. Samping juga tadi saya katakan habis makan jangan langsung bermalas-malasan, ya. Biasanya godaan orang kalau puasa tuh habis makan terus tidur pengennya, karena mau hemat energi katanya. Nah, ini kurang tepat. Padahal justru kalau kita bermalas-malasan itu godaan rasa lapar lebih mungkin timbul. Ya, kalau kita lagi lagi bengong, kita pikiran makannya malah lebih dominan dibanding kalau kita alihkan dengan kita bekerja ke beraktivitas fisik lainnya, ya, olahraga bahkan, ya. Kemudian juga kalau kita tidur juga, itu buat orang dengan GERD nggak baik sekali, karena pada orang GERD tuh klepnya yang ngatur membatasi antara lambung dengan kerongkongan itu sudah klepnya udah nggak bekerja dengan baik, jadi asam lambung itu mudah sekali naik ke atas. Jadi kalau kita langsung berbaring setelah makan, asamnya bisa mengalir ke atas lagi, jadi jangan langsung berbaring setelah makan, seperti itu, minimal 2 jam. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ya Dok. Kita angkat dulu di line telepon, ada Bapak Zaki di Madiun. Halo Pak Zaki. Halo. Ya, silakan. Selamat siang. Silakan Pak Zaki. Iya, ini mau tanya Dok. Nenek saya saat ini usianya kan 75 tahun. 75 tahun. Ya. Terkena diabetes sudah 10 tahunan. Dan selalu di atas 300 kadar gulanya. 300 ya Pak, ya, baik. Sekarang matanya sudah mulai buram. Katarak mungkin, ya. Bagaimana ya penggunaan Soman?
dengan keluhan tersebut ya dok. Ya. Baik, Pak Zaki, nanti kita akan coba jawab. Iya. Silakan dok. Ya, jadi yang PR yang paling penting bagi orang diabetes adalah menurunkan dan menstabilkan kadar gula darahnya. Karena komplikasi yang timbul seperti katarak dan komplikasi lainnya tidak akan membaik kalau gula darahnya masih tinggi. Jadi gula darahnya harus dikendalikan ya dengan mengatur pola makan. Ya kalau 75 tahun mungkin kalau kita suruh olahraga ya mungkin yang nggak usah yang berat-berat lah. Selama masih bisa jalan kaki pun juga olahraga yang baik sebenarnya. Kita praktekkan dengan rutin, dengan konsisten ya. Yang paling penting ngatur keseimbangan antara pola makan dengan aktivitas fisik atau olahraga tadi. Kemudian juga jangan terlalu bergantung dengan obat ya, karena seringkali ada orang diabetes yang berpikir, oh saya sudah minum obat, saya bebas makan apa saja. Ini yang salah ya. Obat bukan perannya untuk menggantikan peranan pola hidup sehat. Obat hanya membantu supaya turun gula darahnya lebih cepat, tapi obat tidak bisa menggantikan peranan gaya hidup sehat untuk menstabilkan gula darah tadi ya. Jadi memang itu harus dipikirkan juga. Kemudian somanya bisa digunakan untuk mendampingi itu semua, mendampingi gaya hidup sehatnya, mendampingi pola makannya, mendampingi olahraganya, kemudian juga mendampingi terapi medisnya juga supaya kita bisa lebih stabil mengendalikan gula darahnya mulai seputar tes 3 kali sehari. Itu. Oke, baik. Dok, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan di sosial media Soman Indonesia ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari seorang wanita yang belum menikah, usianya 26 tahun dok. Baru menikah? Nah ya, beliau punya masalah dengan riwayat mah juga. Suatu hari beliau ini minum kopi, kemudian ini kopi racikan ya dok ya. Nah setelah makan siang justru katanya setelah itu muntah-muntah dok. Badannya juga seperti panas dingin. Nah setelah itu muncul rasa berdenyut di ulu hati hingga 4 hari justru belum hilang-hilang rasa tersebut. Nah kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi dok? Kemudian penanganannya seperti apa? Ya, jadi ini penting ya, yang namanya kopi termasuk teh itu mengandung senyawa tanin yang dalam tubuh kita akan di dalam lambung kita akan berubah jadi asam tanat yang bersifat asam. Jadi makanya dianjurkan untuk Anda memang ada riwayat dispepsia atau sakit mah, jangan minum kopi saat perut kosong, karena pasti akan mengiritasi lambung Anda. Jadi minumlah kopi setelah makan. Ini katanya tadi dia minum kopi dulu baru makan, kebalik. Harusnya dia makan dulu baru minum kopinya kalau memang ada riwayat sakit mah tadi. Ya, jadi yang pertama ya ini kita harus mengerti itu dulu. Kemudian silakan bisa tambahkan obat penurun asam lambung untuk melindungi lambungnya tadi ya. Mungkin bisa tambahkan dengan obat yang sifatnya melapisi asam lambung, seperti golongan sukralfat seperti itu ya. Dan silakan konsultasi ke dokter untuk memastikan penyebab pastinya ini oleh karena apa? Apakah menggunakan asam lambungnya tadi? Apakah berhubungan dengan kopi yang dia minum tadi? Atau ini penyakit yang lain? Ya harus pastikan dulu. Dan nanti apapun diagnosanya, apapun terapinya bisa dikombinasikan dengan penggunaan soman gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok ya. Kalau tadi juga masalah dari mah. Nah kali ini juga dok masalah mah juga dari Ibu Yuli yang sakit mahnya ini justru berbarengan sama sembelit dok. Apakah memang sakit mah juga ada hubungannya dengan gangguan pencernaan juga atau seperti apa dok? Dan itu membuat tubuhnya terasa lemas. Nah obat apa yang cocok untuk saya nih dok? Bagaimana? Ya, jadi seperti saya katakan di awal tadi, salah satu penyebab orang sakit mah karena mereka salah dalam memilah jenis makanannya. Mereka lebih fokus ke nasi, ke daging, ke lauknya, lupa makan buah dan sayur, rupa untuk mencukupi seratnya. Jadi memang ada hubungan antara dispepsia dengan sakit mah. Karena biasanya orang dengan dispepsia dengan sembelit itu punya kesamaan, mereka biasanya kurang asupan serat. Kurang makan buah dan sayur. Jadi anjuran saya, alangkah baiknya kalau ibu memperbanyak asupan buah dan sayurnya untuk meningkatkan asupan serat, dan kalau perlu tambahkan dengan penggunaan soman untuk meningkatkan asupan serat tadi supaya bisa memberikan dua keuntungan, membantu mengatasi sakit mahnya dan mengatasi sembelitnya, artinya melancarkan BAB-nya tadi. Seperti itu. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dok ya, tapi mungkin saya juga ingin sounding dulu nih ke mitra sehat yang mungkin ingin telepon ya, langsung di nomor telepon kami ingin konsultasi dengan dokter di 0813 9595 4200 atau di 0813 9595 4300 ya. Bisa langsung tanya ke dokter tentang riwayat sakit Anda, mungkin sudah lama sakitnya dan ingin terbantu dengan penggunaan herbal soman, langsung telepon ke line telepon tersebut. Oke dok, ini pertanyaan terakhir nih dok ya. Ada seseorang nih dari media sosial kita yang bertanya, katanya 2 tahun yang lalu terkena penyakit TB usus dok. Nah setiap bulan Ramadan beliau ini mencoba untuk berpuasa, tetapi perutnya pasti akan sakit seperti rasanya tertusuk-tusuk dok. Bahkan rasa sakitnya bisa sampai 3 hari. Nah ini kalau menurut dokter bagaimana cara puasa yang baik agar tetap nyaman?
Ya, jadi kembali ke seperti yang saya katakan di awal, kembali ke pemilihan dari jenis makanan. Ya, jadi kalau orang dengan riwayat colitis TB mungkin masih ada sisa-sisa peradangan dari akibat infeksinya tadi, tapi yang penting bapaknya pasien bersangkutan sudah minum obat sampai tuntas ya. Artinya kalau obat TBC-nya sudah tuntas, harusnya kumannya sudah mati. Jadi yang tugas kita sekarang, PR kita sekarang adalah memulihkan luka yang diakibatkan infeksi tadi, yaitu dibantu dengan nutrisi yang optimal yang terkandung dalam soman tadi. Ya, silakan somannya konsumsi mulai tetes 3 kali sehari, kemudian didampingi dengan pola makan yang sehat, yang baik ya. Tadi yang tinggi akan serat ya, karena ada penelitian juga serat yang terkandung dalam buah dan sayur bisa membantu memulihkan inflamasi atau peradangan di lambung atau di usus kita. Jadi sangat baik sekali ya. Kemudian juga perbanyak minum air putih ya, kemudian juga rutinkan berolahraga, hindari merokok. Ini penting sekali karena merokok ada hubungan dengan colitis, dengan radang usus. Ya, hindari rokok, kebiasaan minum minuman keras atau minum beralkohol juga bisa merusak usus kita. Itu harus kita hindari semua, dan juga usahakan untuk istirahat yang cukup. Oke, soft drink juga pengaruh banget ya, Dok? Soft drink ya mungkin bisa juga, tapi yang saya tahu adalah rokok dan alkohol itu bisa merusak, menyebabkan peradangan pada merusak usus secara langsung. Karena sekarang saya kalau udah minum soft drink tuh suka jadi nggak kuat, Dok. Pasti mahnya kambuh gitu. Ya mungkin karena gas yang timbulkan tadi yang numpuk dalam lambung bikin orang jadi sakit mah, mungkin seperti itu. Nah, dan menarik sekali juga nih kalau tadi Dokter Doni juga mengatakan ternyata memang stres itu juga menjadi salah satu pemicu terjadinya asam lambung menjadi tinggi juga ya, Dok. Betul sekali. Berarti jadi, saling berhubungan erat. Bahkan saya juga baru tahu juga di artikel yang saya baca ternyata ada hubungan saraf yang memang langsung antara otak dengan lambung. Misalnya medisnya gut-brain axis ya. Jadi ketika apapun emosi yang kita rasakan, kita senang, kita sedih, kita takut, cemas, itu langsung pengaruh ke lambung secara tidak langsung, terutama emosi-emosi yang sifatnya negatif. Kita sedih, kita cemas, kita stres dan sebagainya, itu langsung meningkatkan asam lambung secara refleks seperti itu. Karena ada hubungan langsung antara otak dengan lambung tadi. Nah, ada perintah langsung dari otak ke lambung, bikin asam lambung jadi berlebihan, dan itu bisa meningkatkan orang jadi sakit mah tadi. Mahnya jadi kambuh. Jadi kambuh. Ya, gitu. Kan kalau yang saya tahu itu kalau kita nervous gitu ya, Dok, itu biasanya kan jadi gampang sakit perut gitu, atau diare. Saya juga sering seperti itu. Jadi gitu ya. Karena memang ada hubungan langsung antara sistem saraf kita dengan sistem pencernaan gitu. Ya. Oke, jadi memang stres itu sebenarnya juga bisa memicu kesehatan tubuh kita juga ya, Dok. Betul bukan sekali, hanya sakit pancukan di mental sehat. Karena itu memang kesehatan mental itu juga harus diperhatikan ya, Dok. Karena kedua hal itu nggak bisa kita pisahkan. Jadi tubuh mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tubuh. Oke, benar sekali. Dan untuk mitra sehat nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini tentu saja tetap di Soman Berani Coba Berani Bicara. Halo Mitra Sehat, bersama saya kembali tentunya Ferdiana di program Soman Berani Coba Berani Bicara. Nah, kalau tadi Dokter Doni juga menjelaskan sebenarnya bisa loh dibantu herbal soman ini dalam mengatasi masalah dari asam lambung ya, Dok ya. Tapi ketika herbal soman ini kita kombinasikan dengan pengobatan medis, ini bisa juga, Dok? Jawabannya sangat bisa, dan herbal soman akan meningkatkan efektivitas dari terapi medisnya tadi, terutama bagi mereka yang mengalami ulcus pepticum. Jadi itu penyebab sakit mah yang paling parah sebenarnya, kalau dia sudah terjadi kerusakan jaringan. Ya, herbal artinya di satu sisi obat medis dia akan menyetop atau menghambat produksi asam lambungnya, memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan luka akibat iritasi asam lambung tadi. Tapi di sisi lainnya nutrisi yang terkandung dalam soman akan membantu meningkatkan regenerasi dan reepitelisasi pada mukosa lambung supaya bisa menutup luka dengan lebih optimal lagi, seperti itu. Tapi kalau menurut dokter sendiri bagaimana cara pakainya? Apakah kita harus konsumsi herbal somannya terlebih dahulu atau seperti apa? Tetap somannya dulu kita minum duluan ya, karena kalau kita minum obat mah, jadi obat mah itu dirancang memang dia bertahan lama di dalam lambung ya, jadi bisa mungkin dalam waktu lebih dari 2 jam dia masih ada sisanya dalam lambung. Kalau kita minum obat mah duluan baru minum soman, takutnya nanti bisa terjadi kontak langsung antara soman dengan obat medisnya, malah somannya nggak bekerja secara optimal. Jadi tetap pertama soman yang diminum duluan, baru kita minum obat mahnya mungkin 2 jam setelah makan, seperti itu. Oke. Dan ketika memang konsumsi herbal soman ini dilakukan sesering mungkin, gitu ya, Dok ya. Kalau tadi dokter juga sempat menyinggung ternyata memang tidak bersifat ketergantungan juga ya, Dok. Dan itu yang disarankan ya, karena menurut hemat saya alangkah lebih baiknya kalau kita meneruskan penggunaan somannya dibanding meneruskan penggunaan obat medisnya. Karena penggunaan obat mah yang berlebihan itu berkepanjangan juga tidak baik untuk efek jangka panjangnya. Seperti itu. Oke. Berapa dosisnya memang baik dikonsumsi untuk masalah dari asam lambung ini? Ya, jadi kalau untuk serangan yang sifatnya akut, sementara dalam masa pemulihan yang sifatnya akut, mulai 10 tetes 3 kali sehari. Tapi kalau untuk pemeliharaan, untuk menjaga supaya fungsi pencernaan kita berfungsi dengan optimal, mulai 5 sampai 10 tetes 3 kali sehari sudah cukup. Seperti itu. Asalkan dikombinasikan dengan pola makan yang sehat.
Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan memang di bulan kalau di bulan khususnya untuk bulan Ramadan gitu ya, Dok ya. Berarti ini untuk sahur pun pemilihan makanan yang tepat itu berarti wajib banget ya, Dok ya, untuk yang dan ketika berbuka pun juga seperti itu. Biasanya orang ketika berbuka tuh mereka pakai metode balas dendam, Mbak. Karena mereka nahan lapar 12-14 jam, jadi mereka memilih akan makan apapun yang mereka suka memakan. Dan biasanya makan yang manis-manis, yang asin-asin, yang gulanya tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi. Nah, padahal kan kita diajari harusnya nggak seperti itu. Oke, berarti sebaiknya bagaimana, Dok? Ketika sahur, apa yang harus dikonsumsi terlebih dahulu? Pertama, percukupi kebutuhan cairan. Ya, jadi kan saya pernah bilang dengan Mbak Nana bahwa tubuh kita ini kurang efektif dalam menyimpan cairan. Sementara kita harus nahan minum selama 12-14 jam, risiko dehidrasi tinggi sekali, terutama kalau iklim cuaca lingkungan, iklim tropis ya, soal cuaca yang panas tadi kita akan banyak berkeringat. Jadi minumnya yang dibanyakin sebenarnya, minum air putihnya dibanyakin. Kemudian saat makan tetap komposisi buah dan sayurnya yang paling banyak, bukan nasi dan dagingnya, supaya kenyangnya lebih lama. Nanti ketika berbuka pun jangan langsung buru-buru makan, minum dulu. Kita kembalikan dulu status hidrasi kita supaya kita memulihkan status hidrasi kita supaya kita nggak jatuh dalam dehidrasi ya. Minum dulu, kita butuh cairan sama elektrolitnya, lalu kita minum yang manis-manis ya. Karena kita butuh gulanya untuk memulihkan hipoglikemia akibat berpuasa tadi ya. Setelah itu terpulihkan baru kita makan pelan-pelan makanan yang padat. Oke, jadi biar si jadi ada step by stepnya. Karena kan lambung ini sudah lama istirahat gitu ya, Dok ya. Ibarat orang baru bangun tidur langsung lari kan nggak bisa, pelan-pelan dulu dong, jalan kaki dulu baru dia lari, ibaratnya seperti itu. Oke, jadi dibiarkan dulu istirahat. Jadi memang harus pelan-pelan ya, Dok ya, ada tahapannya nih mitra sehatnya. Jadi nggak boleh langsung. Benar banget. Karena memang kebiasaannya adalah lapar mata, Dok. Apa aja mau dimakan, benar ya? Nggak bisa nahan. Oke, Anda pun juga masih boleh nih mitra sehat untuk berkonsultasi hari ini di 081395954200 atau di 081395954300. Kita masih bahas soal masalah dari asam lambung yang sebenarnya siapapun bisa kena ya, Dok ya. Waktu saya hamil itu, Dok, justru asam lambungnya ini tinggi, Dok. Padahal sebelum hamil enggak gitu. Itu apakah memang ada pemicu seperti hormonnya enggak sih, Dok, atau seperti apa? Ya, jadi memang faktor hormonal ada dan kemudian karena faktor kebutuhan metabolisme yang meningkat. Karena kan Mbak makan untuk 2 orang. Jadi otomatis tubuh terus-terusan refleks, saya butuh makan lebih banyak nih, lebih sering karena saya butuh kasih makan yang satu lagi, maksudnya kasih makan janin saya, jadi butuh makan lebih banyak lagi. Ya, kemudian juga ada faktor stimulasi dari hormon estrogen ya, itu membuat proses pengosongan lambung itu jadi lebih agak terlambat atau bagaimana, itu bisa membuat orang terus untuk makan lebih banyak seperti itu, makan lebih sering maksud saya. Dan untuk ibu hamil pun juga sebenarnya herbal soman ini bisa dikonsumsi ya, Dok ya? Sangat bisa dikonsumsi karena pertama herbal soman itu aman. Yang paling penting kan amannya dulu, ya. Dan juga sebagai penambah nutrisi untuk menambah nutrisi untuk ibu dan janinnya tadi, termasuk untuk ibu hamil yang ada masalah dengan sakit mah, herbal soman bisa membantu menunda lapar tadi dan bisa membuat serangan sakit mahnya bisa lebih jarang seperti itu. Oke, itu benar sekali nih mitra sehat ya. Nah, kalau tadi dokter sudah mengatakan produk dari herbal soman ini aman, benar ya, Dok ya. Nah, kalau untuk herbal soman ini sendiri, ini sudah melakukan uji produk belum sih, Dok? Sudah banyak ya, jadi kita sudah mungkin satu-satunya jamu yang sudah menjalani berbagai uji ilmiah ya, mulai uji klinis untuk diabetes, ada uji praklinis untuk dislipidemia atau hiperkolesterolemia, lalu ada uji kandungan yang kita lakukan secara bertahap setiap 3 tahun sekali ya sebagai quality control, ada uji senyawa, ada uji toksisitas untuk mengetahui batas keamanan, dan yang terakhir yang menggembirakan soman adalah mungkin satu-satunya herbal yang sudah diuji dan bahkan sudah direkomendasikan oleh Satgas COVID-19 ya sebagai herbal imunomodulator untuk terapi pendukung COVID-19. Ya, jadi saya kira soman sudah lengkap lah. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari di suatu produk herbal itu semua diwakili oleh soman. Ya, kemudian juga soman datang dari perusahaan yang berkualitas, yang kredibel. Ya, perusahaan yang pabriknya sudah bersertifikat CPOTB. Ya, ini suatu produk herbal yang pabriknya bersertifikat CPOTB di Indonesia itu jumlahnya kurang dari 20 brand. Dan herbal soman sudah memiliki hal tersebut gitu ya, Dok ya? Dan itu pencapaian yang saya kata pencapaian yang prestis banget untuk sebuah produk herbal ya. Karena juga kalau kita sebagai obat, sebagai dokter ya, kita milih obat pun kita lihat pabriknya sudah CPOB atau belum. Itu kalau obat. Tapi kalau produk herbal kita lihat CPOTB udah atau belum. Kalau udah CPOTB wah sudah aman nih karena udah dijamin oleh pemerintah mutunya. Nah, ini ada jaminan mutu dari pemerintah itu yang membuat soman berbeda dengan yang lainnya. Dan oleh karena soman sudah CPOTB, itu juga soman sudah layak untuk masuk ke kancah persaingan di pasar ekspor seperti itu.
itu. Ya. Oke, baik. Berarti sebagai nilai lebih juga ya dok ya. Sangat-sangat nilai lebih nih mitra sehat di mungkin kalau dilihat dari kandungannya ya. Ini kandungannya pun juga udah luar biasa banget nih mitra sehat. Kemudian juga sudah ada uji produk dan lain sebagainya. Nah kalau tadi dokter juga Dokter Doni juga menyinggung soal herbal soman ini juga memang dipercaya oleh Satgas COVID-19 ini dalam program penambah daya tahan tubuh. Ya dok, ini maksudnya apa sih dok? Ya, jadi maksudnya bahwa herbal soman ini satu dari sedikit brand herbal lokal yang diuji oleh Kemenristek bekerjasama dengan Satgas COVID-19 dan terbukti bisa membantu meningkatkan daya eradikasi dari COVID-19 tadi, bekerjasama dengan terapi medis yang ada. Jadi ini ada hasil ujinya dan makanya berani direkomendasikan oleh Satgas COVID tadi. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa dan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah. Ya, bisa direkomendasikan oleh Satgas COVID-19 tadi. Jadi ini menurut saya suatu prestis lagi yang membuat Soman berbeda dengan yang lainnya. Artinya Soman kita tidak bicara dari segi beriklan saja atau bicara yang terlalu berlebihan, tapi memang bicara yang bombastis mas saya. Tapi juga ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa Soman ini memang layak untuk dibanggakan, produk yang layak untuk kita konsumsi seperti itu. Baik. Karena kan kunci dari kita untuk pencegahan dari COVID-19 ini adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, gitu ya dok ya, imunitas tubuh kita. Nah herbal soman ini memiliki kunci tersebut gitu ya dok ya. Dan mengingat sampai sekarang belum ada obat spesifik untuk membunuh virus penyebab COVID-19, jadi kita hanya bisa menggunakan sistem imun kita sendiri. Dan soman salah satunya sudah terbukti meningkatkan ketangguhan dari sistem imun kita untuk mengeliminasi COVID-19 seperti itu. Itu penting banget nih mitra sehat untuk Anda ketahui, karena memang sebenarnya kalau untuk COVID-19 pun juga banyak sekali ya dok ya brand-brand di luar sana baik untuk pencegahan dari COVID-19. Nah, kita pun juga menghadirkan ya, apalagi herbal soman ini alami ya dok ya. Kalau dokter bilang sebenarnya lebih ke nutrisi ya dok ya. Jadi nutrisi yang kurang di dalam tubuh kita dilengkapi oleh herbal soman. Betul sekali. Dan satu lagi kelebihan herbal soman, karena dia tanpa kandungan bahan kimia tambahan apapun, dia aman untuk siapa saja ya, terutama untuk mereka-mereka dengan komorbid ya, dengan gagal ginjal, dengan diabetes, dengan hipertensi, dan ibu hamil menyusui yang mereka juga bisa jadi sasaran dari COVID-19 juga kan, dan itu soman bisa sangat membantu sekali ya dari segi keamanan dan efikasinya atau kegunaannya. Baik. Dok, terakhir nih dok ya, kalau menurut dokter sendiri, bagaimana nih kiat-kiat agar puasa kita tetap lancar khususnya bagi penderita asam lambung? Ya, yang paling penting bahwa kita ngatur pola makan ya, dengan kita harus pandai memilih mana makanan yang bisa membuat kita kenyang lebih lama, terutama untuk Anda ada gangguan sakit mah. Jadi pilihlah makan-makan yang mengandung kandungan serat yang tinggi, dari buah-buahan, sayur-sayuran, dari biji-bijian atau kacang-kacangan ya. Jangan hanya fokus di nasi dan dagingnya saja. Kemudian juga perbanyak minum air putih saat berbuka dan saat sahur. Ya, kemudian juga hindari bermalas-malasan. Ya, kalau kita bermalas-malasan, kita cuma tiduran, malah kita timbul godaan lapar lebih sering, dan ketika kita memikirkan makanan, asam lambung keluar. Nah, asam lambungnya keluar, padahal kita dilarang untuk makan, bisa bikin orang sakit mah, dan bisa puasanya jadi batal, jadi sayang kan. Jadi hindari, kita alihkan pikiran tadi dengan kita menyibukkan diri dengan beraktivitas, dengan olahraga, dengan bekerja seperti biasanya ya, sampai tiba waktunya kita berbuka, kita baru makan secara bertahap seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Ya, itu adalah kiat-kiatnya agar puasanya tetap lancar ya, mitra sehat, dan juga pastinya tetap sehat berkualitas juga. Nah, mitra sehat, kini saatnya kita ke segmen yang memang Anda tunggu-tunggu ya, yaitu kuis berhadiah 1 botol herbal soman kemasan 15 ml. Nah, kami juga telah memilih 1 orang peserta kuis dari semua penelpon yang sudah menghubungi 2 nomor layanan interaktif kami tadi. Dan yang terpilih adalah Ibu Linda di Sintang. Halo Ibu Linda. Halo, selamat siang. Ya, halo Ibu Linda, sudah siap ya Bu ya dengan pertanyaan hari ini? Ya, sudah. Oke, disimak baik-baik Ibu. Berapa tetes soman yang harus diminum dalam sehari untuk membantu mempercepat penyembuhan penyakit? A. 10 tetes 3 kali sehari. B. 1 tetes 3 kali sehari. A. 10 tetes 3 kali sehari. Oke, gimana dok jawabannya? Ya, benar sekali. Oke, selamat Ibu Linda. Jawabannya benar ya Bu ya?
Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linda. Ditunggu hadiahnya, pokoknya sangat menarik sekali dan tentunya bermanfaat untuk Ibu Linda. Oke, Dok, ternyata memang untuk masalah dari asam lambung ini mitra sehat ya bisa diatasi asalkan kita bukan hanya ketergantungan dengan obatnya saja, obat penghilang rasa sakitnya gitu ya Dok ya, tetapi tetap harus mengatur pola makan, terus kemudian gaya hidup, hindari dia namanya rokok ya Dok ya, tadi dokter juga menjelaskan, kemudian alkohol nih mitra sehat. Stres juga. Nah, stres jangan lupa nih harus dihindari serta konsumsi herbal soman bisa dikonsumsi 10 tetes 3 kali sehari sebelum makan ya Dok ya paling baik. Iya, sebelum makan. Oke. Nah, mitra sehat tidak terasa juga perbincangan kita hari ini tentang awas asam lambung naik selama puasa sudah di penghujung waktu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada mitra sehat yang sudah mengikuti siaran kita hari ini dan juga terima kasih kepada Dr. Doni. Terima kasih Dok, serta seluruh stasiun TV dan juga radio yang telah merelay talk show kita kali ini. Dan satu hal yang perlu mitra sehat ingat bahwa produk herbal soman yang Anda konsumsi tidak hanya mampu membantu pemulihan penyakit yang kita bahas dalam tema talk show kita kali ini, tapi juga mampu berperan aktif dalam pemulihan penyakit lainnya. Karena soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Segera miliki herbal soman dan dapatkan di apotik dan juga di toko obat tentunya. Dan catatan toko kita ke hari ini, waktu dan kesehatan adalah dua aset yang berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang. Dennis Whitley, saya Ferdiana, selamat berpisah, tetap jaga daya tahan tubuh Anda dan selalu terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sampai jumpa pada talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.